Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat legger nilai rapor dengan menggunakan aplikasi Excel di mana nanti hasil akhirnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi di bagian atas ada kopnya, kemudian ada judul, di sini ada identitas kelas, semester dan seterusnya, dan di sini di kolom-kolomnya ada identitas siswa, lalu ada nama-nama mata pelajaran, di bawahnya ada nilainya, lalu ini untuk kehadiran, dan ini untuk hasilnya ya, jumlah nilai, lalu nilai rata-rata dan ranking. Nah, untuk rankingnya kita tandai sebanyak 10 orang yang masuk ke dalam 10 besar ya, ranking 10 besar. Nah, oke, untuk lebih cepatnya kita langsung saja untuk membahas langkah-langkahnya. Seperti biasa, langkah awal silakan teman-teman buka dulu aplikasi Microsoft Excel, dan sebelum kita mulai mengetik, kita klik dulu di sudut kiri atas, kotak di sudut kiri atas yang ini. Lalu kita klik middle align. Oke, di bagian home ya, di home kita klik middle align. Dan sekarang kita mulai pembuatan tabelnya. Jadi kita di sini buat dulu tabelnya, untuk kop dan lain-lainnya kita buat nanti di akhir ya, kita buat belakangan. Oke, untuk tabelnya kolom pertama kita buat dulu Kita buat dulu kolom nomor. Kita ketikkan nomor di sini, lalu tekan panah kanan pada keyboard. Lalu di sini kolom NISN, panah kanan lagi. Berikutnya kolom NIS, lalu panah kanan lagi. Lalu nama siswa, panah kanan lagi. Lalu untuk jenis kelamin kita ketikkan saja L garis miring P, panah kanan lagi. Nah, di sini untuk kolom berikutnya nilai mata pelajaran. Nah, untuk setelah ini kita tekan dulu enter. Jadi di bawahnya kita ketikkan dulu nama-nama mata pelajarannya. Nah, di sini kita ketikkan dulu yang pertama misalnya PAI. Atau silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya, pendidikan agama dan budi pekerti misalnya. Kemudian panah kanan PPKN, panah kanan lagi bahasa Indonesia, lalu panah kanan lagi matematika. Oh, salah. Matematika, panah kanan lagi bahasa Inggris. Lalu panah kanan lagi penjaskes. Panah kanan lagi misalnya sejarah. Lalu panah kanan lagi misalnya di sini seni budaya. Kemudian panah kanan lagi di sini kita masukkan mata pelajaran mulok, sesuaikan dengan nama mata pelajarannya. Lalu IPA, panah kanan lagi IPS. Lalu informatika, panah kanan lagi, terakhir prakarya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di kolom berikutnya panah kanan lagi kita simpannya di bagian atas ya, di sel S1. Jadi kita kembali ke baris satunya. Di sini kita ketikkan kehadiran. Kehadiran atau absensi bisa ya. Kehadiran atau absensi. Kemudian kita tekan enter. Di bawahnya kita ketikkan S, panah kanan I untuk izin, panah kanan lagi A untuk alfa atau tanpa keterangan. Kemudian kita tekan panah kanan lagi pada keyboard, lalu kita tekan panah atas biar kursornya ditempatkan di baris ke-1. Jadi di sel V1 ini kita ketikkan jumlah nilai. Saya ngetiknya JML titik spasi nilai gitu ya. Panah kanan di sini rata-rata, rata spasi rata. Panah kanan lagi ranking. Dah, selesai. Itu untuk kolom-kolomnya. Nah, sekarang kita coba mulai untuk mengatur lebar kolomnya ya. Nah, pertama untuk kolom nomor kita atur lebar kolomnya. Teman-teman sebetulnya bisa mengatur dengan cara double klik di sini di batas kolom A dan B seperti ini ya. Tempatkan di batas kolom A dan B. Lalu kita double klik. Dia akan menyesuaikan dengan lebar teksnya ya, teman-teman. Atau bisa juga kita gunakan cara yang ini. Nah, kita drag sesuai dengan kebutuhan, bisa gitu. Atau bisa juga kita lakukan dengan menentukan lebar kolomnya ya. Caranya klik kanan pada kolom A ini, lalu kolom wide, lalu di sini kita ketikkan lebar kolomnya mau berapa. Misalnya saya kasih 4 lah, lalu enter gitu. Oke, langkah selanjutnya untuk NISN dengan NIS kita samakan kolomnya ya. Nah, di sini saya gunakan langkah ini, kita blok dari B dan C. Jadi kursornya tempatkan di kolom B dan C. Nah, seperti ini. Kita blok, kita drag ya B sampai C. Lalu klik kanan pada salah satu kolom, lalu kolom wide. Nah, di sini kita kasih lebarnya 12. Enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nama siswa
klik kanan lagi di kolom D, lalu kolom wide. Misalnya nih kita kasih 30 atau 30 aja lah. 30 lalu enter. Kemudian untuk kolom jenis kelamin, klik kanan lalu kolom wide. Di sini kita kasih 4 lah misalnya. 4 atau 3,5 ya? 4 lah. Kemudian nah untuk nilai mata pelajaran, nah kita lihat ya. Kita lihat dulu untuk mata pelajaran. Nah, kita akan mengatur agar posisi teksnya jadi miring seperti ini. Nah, caranya adalah pertama kita blok dulu dari mata pelajaran pertama yaitu PAI sampai prakarya. Kita blok dulu ya dari F2 sampai R2. Kemudian kalau sudah diblok, kita lihat ya pada menu home di sini kalian bisa lihat ada menu orientation yang ada AB, tulisan AB lalu panah diagonal ya. Nah, ini kita klik tanda panahnya. Kemudian nah di sini saya pilih ini ya, rotate text up. Silakan kalau teman-teman mau yang lain pilih saja yang lain gitu. Jadi ini adalah untuk membuat agar posisi teksnya dari bawah ke atas gitu ya. Kita klik tuh jadi begini. Nah, sekarang tinggal kita rapikan lebar kolomnya karena kan ini terlalu lebar ya. Misalnya kita kasih 4 lah samakan dengan yang jenis kelamin tadi ya. Jadi kita blok dari kolom F sampai kolom R. Pokoknya dari mata pelajaran pertama sampai mata pelajaran terakhir. Jangan ngebloknya kayak gini ya, teman-teman. Nah, jangan kayak gini. Jangan di selnya tapi di nama kolomnya ya, di yang ada abjad F, G dan seterusnya ya. Nah, yang ada nama abjadnya. Kolom F sampai kolom R. Lalu klik kanan pada salah satu kolom wide lagi dan di sini kita kasih 4. Kalau udah oke atau enter. Nah, hasilnya seperti ini. Terus untuk kehadiran yang ini kan kita gabung ya. Nah, ini kita gabung. Kita lihat dulu di contohnya. Oh, sorry yang ini nih. Yang ini belum ya. Nah, nilai mata pelajaran kita gabung sampai sini sesuai dengan contoh yang tadi. Nih, ini kan tergabung ya. Nah, maka caranya adalah kita blok dari sel F1 sampai R1 seperti ini. Kemudian kalau sudah diblok, tinggal kita klik merge and center. Hasilnya tuh lihat. Kolomnya atau selnya akan tergabung. Berikutnya untuk kehadiran juga sama. Kita blok dari S1 sampai U1 karena ini kan kita gabungkan. Setelah diblok kita klik lagi merge and center sehingga dia akan tergabung selnya. Kemudian lebar kolomnya kita samakan juga lah. Dari S sampai U kita blok ya. STU kita blok, lalu klik kanan pada salah satu kolom. Lalu kolom wide di sini kita kasih lagi 4. Kita samakan aja semua. Dah gitu. Terus untuk perataannya nantilah kita atur. Nah, yang ini untuk jumlah nilai, rata-rata dan ranking kita gabungkan. Oh ya, kita lihat dari sini. Nah, kita mulai dari sini dulu. Nomor yang ini ya, A1 sampai A2 kita blok. Lalu kita klik merge and center. Lihat hasilnya tuh. Teksnya jadi posisinya ke tengah-tengah, terus garisnya hilang. Jadi selnya tergabung jadi satu sel. Yang tadinya 2 jadi 1. Nah, ke sebelah kanannya biar lebih cepat caranya begini teman-teman. Klik pada sel yang tadi udah jadi yang sudah digabungkan. Lalu kita klik pada namanya ikon format painter. Di menu home ya, di menu home. Pastikan dulu kita klik pada sel yang tadi sudah kita gabung. Lalu pada menu home kita klik format painter. Lalu kita klik di sini nih, di sel B1. Tuh gitu. Klik lagi format painter, klik di sel C1. Klik lagi format painter, klik di sel D1. Format lagi, lalu kita klik di sel V1. Format painter lagi, klik di sel W1 dan format painter lagi. Terakhir kita klik di sel X1. Gitu ya. Jadi format painter itu fungsinya adalah untuk mengcopy format ya. Tadi kan kita mengcopy format yang ini ke sini, copy format yang ini ke sini, begitu seterusnya, gitu ya. Terus oh ya, LP juga sama ya. Nah, caranya klik di salah satu sel yang tadi sudah digabung, klik tanda format painter lagi, lalu klik di LP atau jenis kelamin. Nah, gini. Oke, terus nah untuk jumlah nilai dan rata-rata kita blok. Ini kan lihat nih, terpotong ya. Agar tidak terpotong, kita akan buat jadi 2 baris seperti ini. JML nilai rata-rata 2 baris. Caranya adalah seperti ini. Kita blok dari jumlah nilai sampai rata-rata 2 sel ini. Lalu kita aktifkan ini, wrap text. Teman-teman bisa lihat tuh. Dia akan berubah menjadi 2 baris gitu. Nah, kemudian untuk lebar kolomnya kita atur dulu. Untuk jumlah nilai dan rata-rata kita blok ya, V dengan Y kita blok. Lalu klik kanan pada salah satu kolom, kemudian kolom wide.
Di sini kita kasih saja 7 lah. Oke. Untuk ranking kita biarkan apa adanya. Nah, sekarang tinggal perataannya kita blok dari A1 sampai X2 ya. Pokoknya judul kolomnya kita blok semua, lalu kita kasih cetak tebal. Begitu, kemudian perataannya kita coba pastikan perataannya rata tengah semua ya. Nah, kita pastikan rata tengah semua. Oke, ini kayaknya kurang lebar deh. Coba klik kanan pada baris kedua. Klik kanan, row height. Kita kasih saja misalnya 70 lah. Nah, biar agak lebar. Agak tinggi maksudnya. Oke, nah udah jadi kolomnya ya. Sekarang misalnya kita kasih dulu nomor ya. Misalnya satu kelas itu siswa ada 36. Kita kasih saja nomor sebanyak 36. Cara membuat nomornya kita tekan 1 dulu di sini, lalu enter, lalu 2 di sini, lalu enter. Nah, kalau udah kita blok 2 angka ini, 1 dan 2 ini kita blok. Lalu tempatkan kursor di sudut kanan bawah pada titik hitam ini nih. Tadinya kan kursor berubah apa? Kursor itu warna putih ya, tanda plus warna putih. Tempatkan di tanda titik hitam sudut kanan bawah area yang diblok. Nah, sehingga kursornya jadi tanda plus warna hitam. Nah, ketika kursor menjadi tanda plus warna hitam, kita drag ke bawah. Lihat. Tuh. Jadi ada muncul angka bayangan ya, teman-teman. Kita drag sampai ke bawah sampai kita dapat nomor yang diinginkan. Saya mau sampai 36. Nah, udah kalau sudah sampai 36 lepas. Dia akan akan menuliskan nomor sebanyak 36. Oke. Sekarang kita berikan dulu garis ya, teman-teman. Jadi kita blok. Ini kan sampai baris 36 itu berarti sampai baris 38 ya. Nomor 36 ada di baris 38. Berarti kita blok dari A1 sampai kolom X38. Nah, sampai sini. Bentar. Sampai sini ya. A1 dari ujung atas tadi. Nah, A1 sampai X38. Kita blok semua. Kita kasih garis ya. Cara mengasih garis, cara memberi garis adalah di menu home. Klik tanda panah pada ikon border ya. Ini ikon border, klik pada tanda panahnya, kita pilih ini all border sehingga kalian bisa lihat tuh sekarang sudah ada garisnya. Tadi belum ada ya. Oke, selanjutnya kita atur dulu formatnya untuk nomor Nisan dan Nis kita blok semuanya. Kita buat ini jadi rata tengah. Nah, sehingga nanti kalau kita memasukkan data di sini dia akan rata tengah. Ya, gitu. Terus khusus untuk Nisan, NISN ya, NISN dengan NIS kita blok. Kita blok lagi dari atas sampai bawah. Nah, ini untuk tipe datanya kan general awalnya ya. Yang ini ya, teman-teman, di menu home di sini ya, yang ada general, di klik tanda panahnya, kita pilih yang ini, teks. Karena nanti di bagian NISN ini seringkali nomornya dimulai dari 0, misalnya 003 dan seterusnya ya. Itu kalau tidak di format teks, yang 00 di awalnya akan hilang, gitu maksudnya ya. Oke, untuk nama siswa kita buat rata kiri ya. Jadi kita blok untuk kolom nama siswa kita buat rata kiri saja. Nah, kemudian untuk jenis kelamin sampai kehadiran kita blok ya. Jadi dari mulai E3 nih. E3 sampai U38 kita blok, yang ini kita beri rata tengah. Klik ini. Nah, oke, kemudian langkah berikutnya kita akan membuatkan rumus untuk jumlah nilai, rata-rata, dan ranking. Nah, rumus sederhananya kita bisa gunakan saja untuk jumlah nilai, kita berikan rumus sum seperti ini ya, sama dengan sum, SUM ya, kurung buka, lalu kita blok dari F3 sampai R3. F3 sampai R3 itu adalah nilai ya, nilai dari mulai mata pelajaran PAI sampai prakarya, kurung tutup, lalu enter. Nah, sebetulnya rumus standarnya adalah seperti ini. Nah, berikutnya tinggal copy ke bawah kan. Nah, kita copy ke bawah. Cara mengcopy ya, barusan lupa saya tidak jelaskan. Klik di rumus yang sudah jadi, lalu tempatkan kursor di titik kanan bawahnya yang ada titik ini nih. Lalu kita arahkan kursornya ke titik tadi sampai berubah jadi plus hitam, lalu kita drag ke bawah. Nah, hasilnya kalian bisa tuh. Ini ada muncul angkanya 0 gitu. Jadi, walaupun di sini belum ada angka satu pun belum diisi angka, tapi di sini sudah ada jumlah nilainya 0. Kita misalnya di sini ngisi 80, dia masuk 80. Di sini di PPKN kita ngisi 90, dia masuk 170. Begitu seterusnya. Nah, di sini saya pengennya kalau nilai-nilainya belum diisi, maka di sini jumlah nilai
Jangan dulu muncul apa-apa, jangan dulu muncul angka, jangan dulu muncul apa-apa, pokoknya mau kosong gitu. Nah, maka rumusnya harus kita ganti. Oke, sekarang kita hapus dulu bagian yang ini. Tadi kan rumusnya ini nih, sum ya. Nah, jadi kita jumlahkan dari F3 sampai R3. Sekarang kita ubah rumusnya, setelah sama dengan kita tambahkan dulu if. If kurung buka. Nah, kita hitung dulu, maksudnya kita cek dulu apakah dari mulai PAI sampai prakarya ini ada isinya atau tidak gitu. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus count. Count kurung buka, kita blok lagi dari F3 sampai R3, lalu kurung tutup, lalu lebih dari 0, lalu ketikan titik koma atau koma. Nih, titik koma atau koma berdasarkan panduan di bawah. Kalau di bawahnya tuh lihat, di saya di bawahnya panduannya titik koma, maka saya harus ngetikan titik koma. Kalau di kalian misalnya di bawahnya munculnya koma, maka kalian harus ketikan koma gitu ya, sesuaikan dengan panduan di bawahnya. Lalu di ujung kita ketikkan lagi titik koma atau koma tergantung pada panduan yang ada di bawahnya. Lalu ketikkan tanda kutip 2 kali ya. Tanda kutip itu yang seperti ini. Nah, yang double, yang ganda. Kita ketikkannya 2 kali, 1, 2 gitu. Kalau udah, kurung tutup. Nah, arti dari rumus ini kalau kita terjemahkan kurang lebih seperti ini nih. Jadi, jika dari nilai ini, dari mulai PAI sampai prakarya ini ada salah satu saja yang diisi, jadi tidak semuanya kosong. Jadi, jika salah satu dari nilai PAI sampai prakarya ini salah satu sudah diisi, nah baru kita jumlahkan dari F3 sampai R3. Tapi jika semua nilai dari PAI sampai prakarya ini tidak ada atau belum ada isinya, maka cukup diisi dengan tidak memunculkan apa-apa. Jadi tanda kutip 2 kali itu artinya kita tidak memunculkan apa-apa gitu. Kita tekan enter, lihat tuh, tidak muncul apa-apa. Padahal sebetulnya ini ada rumusnya. Oke, kita copy ke bawah ya. Klik di rumus yang sudah jadi, kita drag sudut kanan bawahnya. Nah, tidak ada apa-apa ya. Sekarang kita isi di sini. Saya ngisi PAI 90. Nah, baru muncul di sini. PPKN misalnya 89 misalnya. Tuh muncul. Kalau kita hapus, dia hilang lagi. Tidak muncul 0. Gitu ya. Jadi itu rumus untuk jumlah nilai. Oke, kemudian kita lanjut ke rata-rata. Nah, rumus untuk rata-rata sebetulnya kita bisa gunakan rumus average ya, sama dengan average. Kurung buka. Lalu kita blok dari nilai PAI sampai prakarya. Kurung tutup, enter. Nih, lihat. Di sini muncul div 0. Kenapa div 0? Karena di sini si nilainya belum ada gitu. Kalau kita sudah memasukkan nilai, kita masukkan misalnya 90. Rata-ratanya 90 gitu. Ya, karena apa? Karena ini 90 dibagi 1. Jadi kelemahan rata-rata itu adalah dia akan menghitung jumlah nilai yang ada nilainya saja. Contoh di sini saya masukkan nilai 90 dengan 90. Dia rata-ratanya tetap 90, padahal seharusnya kan ini dijumlahkan 180 dibagi dengan banyaknya mata pelajaran gitu. Oleh karena itu, di sini kita tidak menggunakan rumus average, tapi kita gunakan rumusnya ini ya, sama dengan kita ambil rata-rata itu kan jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah banyaknya mata pelajaran. Jumlah seluruh nilai itu kan di sini ya. Tadi kan sudah kita punya data jumlah nilai ini. Berarti kita klik yang ini sama dengan V3 lalu dibagi dengan jumlah mata pelajarannya. Lihat jumlah mata pelajarannya kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti dibagi 13. Jumlah nilai yang ada di sel V3 dibagi 13. Kita enter, hasilnya seperti ini. Karena apa? Karena di sini belum ada nilainya. Ya, di sini saya masukin 90. Tuh, baru ada nilainya. Nilainya pun desimalnya atau angka di belakang komanya cukup banyak ya. Nah, saya inginnya seperti ini. Ketika data nilainya belum ada, di sini pun jangan memunculkan apa-apa. Oleh karena itu, rumusnya harus diganti lagi. Nah, kita double klik rumus yang tadi ya. Nah, tempatkan di setelah sama dengan sebelum rumus berikutnya. Nah, di setelah sama dengan di sini kita kasih lagi if. Sama dengan if kurung buka. Kemudian kita klik di sel ini. Di sel jumlah nilai, kemudian lebih dari apa ya? Bukan lebih dari, kurang dari ya. Kurang dari, lebih dari, lalu tanda kutip 2 kali. Tanda kutip, tanda kutip.
Lalu ketikkan titik koma atau koma tergantung pada panduan yang ada di bawahnya. Artinya ini adalah jika sel V3 ini tidak sama dengan kosong, jadi jika si jumlah nilai ini tidak kosong, dalam artian ada isinya, nah maka baru dihitung V3 dibagi 13 gitu. Lalu ketikkan lagi titik koma atau koma tergantung pada panduan di bawahnya. Kemudian nah di sini kita ketikkan tanda kutip lagi 2 kali ya. Tanda kutip seperti ini. Tanda kutip, kurung tutup. Sekali lagi, kalau kita terjemahkan ini artinya begini ya. Jika isi dari sel V3 ini tidak kosong, dalam artian ada isinya, nah maka hitung hasil dari pembagian V3 dibagi 13 yaitu rata-ratanya. Tapi jika nilai dari V3 ini kosong, maka dia juga di sel ini munculkan nilai kosong. Enter, lihat, tidak ada isinya ya. Kita copy rumus dulu, kita klik di sel yang sudah jadi tadi, lalu kita drag sudut kanan bawahnya sampai ke bawah. Lihat, tidak ada angka yang muncul, tidak ada teks apapun. Ketika saya ngisi di sini 90, dia muncul. Saya ngisi di prakarya 78, dia muncul lagi. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, nah untuk sementara kita isi dulu, saya ngisi data sembarang aja teman-teman. Saya misalnya generate otomatis lah. Saya pakai range between. Range between misalnya kita taruhlah kita generate angka mulai 70 sampai 95 lah misalnya. Oke, seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti pada pelaksanaannya kalian isi nilainya dengan nilai yang sesuai ya teman-teman, yang dari hasil masing-masing guru mata pelajaran. Ini hanya sekedar generate otomatis saja untuk memperlihatkan apakah rumusnya bekerja atau tidak. Lihat, rumusnya sudah bekerja, jumlah nilainya muncul, rata-ratanya pun muncul. Sekarang kita rapikan dulu ya. Kita blok untuk jumlah nilai sampai rata-rata, yaitu V3 sampai W38. Lalu klik tanda icon rata tengah agar dia posisinya jadi di tengah. Kemudian di sini kita akan seragamkan agar rata-rata ini menjadi misalnya 2 angka di belakang koma. Maka caranya kita blok kolom rata-rata ini dari W3 sampai W38. Nah, dari sampai sini. Nah, agar angka desimalnya semua sama, kalian tinggal klik ini ya, teman-teman. Ini untuk mengurangi angka desimal, ini untuk menambah. Nah, kita kurang ya, kita kurangin tuh. Kalau misalnya mau menghapus angka desimalnya terus sampai hilang. Kalau mau menambah angka desimal tinggal klik ini. Tuh. Kita buat agar menjadi 2 angka di belakang koma semuanya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, itu udah, untuk rata-rata udah. Terakhir tinggal ranking. Nah, untuk ranking kita buat dulu rumus ranking yang normal ya, teman-teman. Nanti baru kita tandain 10 besar gitu. Kita buat rumusnya sama dengan rank kurung buka, lalu kita klik pada sel yang berisi ranking yang berisi nilai rata-rata. Jadi di sini kita akan mengambil ranking dari rata-ratanya. Boleh juga teman-teman mengambil dari jumlah nilai ya, sama aja mau jumlah nilai juga bisa. Tapi di sini saya akan ambil dari rata-rata aja. Ya, jadi setelah sama dengan rank lalu kurung buka, saya klik di sel W3 yaitu yang berisi nilai rata-rata. Lalu ketikkan titik koma atau koma bergantung pada panduan yang di bawahnya. Di sini saya ketikkan titik koma karena di bawahnya muncul titik koma ya. Kemudian ref ini adalah untuk referensi semua data yang akan di-ranking. Caranya adalah tinggal kita blok dari W3 sampai W38. Nah, sampai sini. Lihat sehingga dia berubah jadi W3.2 W38. Nah, setelah ini jangan lupa kalian tekan tombol F4 pada keyboard. Lihat, saya tekan tombol F4, awalnya kan W3.2 W38. Ketika saya tekan F4, dia berubah jadi ada tanda dolarnya. Dolar W, dolar 3.2, dolar W, dolar 38. Kalau teman-teman tadi ketika mengetikkan F4-nya tidak ngefek, malah misalnya jadi cerah lah layar monitornya atau volumenya jadi naik dan seterusnya, maka coba kalian tekan tombol Fn dengan F4. Ya. Jadi kalau tidak ngefek dengan F4, coba Fn dengan F4. Kalau masih tidak ngefek lagi, nah tadi kan sepertinya kalau misalnya pakai F4 tidak ngefek, Fn F4 tidak ngefek, maka ketik saja manual seperti ini. Normalnya ini kan dolar W3.2 W38. Kita kasih tanda dolar, sebelum W kasih tanda dolar. Sebelum 3 kasih tanda dolar.
Sebelum W yang ini kasih tanda dolar, sebelum 38 ini kasih tanda dolar. Gitu juga bisa ya. Kalau cara yang tadi F4 atau FN F4 tidak ngefek. Kemudian, nah kenapa harus pakai tanda dolar? Teman-teman silakan bisa pelajari video yang ada di sudut kanan atas mengenai cara pembuatan rumus ranking ya, cara penggunaan rumus ranking. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ketikkan lagi titik koma atau koma tergantung pada panduan yang di bawahnya. Lalu untuk yang berikutnya, teks yang berikutnya kita ketikkan 0 aja ya teman-teman. Karena kita mengurutkan ranking itu kan dari nilai yang dari angka ranking yang terkecil gitu ya. Ascending descending itu kalau 1 itu berarti kita mengurutkan dari ranking paling besar, ranking dengan angka paling besar. Kalau yang descending berarti ranking dengan angka paling kecil. Berarti kita isi dengan 0. Paling kecil itu kan ranking 1, angkanya 1. Walaupun sebetulnya nilainya nilai terbesar gitu ya. Oke, kurung tutup lalu enter. Hasilnya begini. Oh ya, tadi saya lupa ini masih dalam rumus range between ya. Saya blok dulu, saya copy aja semua. Saya tekan Ctrl C, simpan di sini lagi, paste value. Jadi biar si angkanya tidak berubah-berubah ya. Oke, kalau udah kita copy ke bawah nih. Kita copy ke bawah, klik di rumus yang sudah jadi, kita drag sudut kanan bawahnya sampai ke bawah. Dah, sampai sini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, cuman ini si ranking juga seperti tadi ya. Kalau datanya belum ada, lihat rankingnya jadi value. Sementara kita kan inginnya kalau datanya belum ada, ya ranking juga jangan ada gitu. Nah, maka solusinya adalah kita bikin if lagi seperti tadi. Ya, jadi kita rubah ini ya. Nah, sebelum rank setelah sama dengan kita simpan kursornya dan di sini kita ketikkan if kurung buka. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. If lalu klik di sel jumlah nilai, lalu tidak sama dengan simbolnya adalah dengan kurang dari lebih dari tanda kutip 2 kali gitu ya. Lalu titik koma atau koma. Nah, ini artinya adalah jika isi dari sel V3 atau jumlah nilai itu tidak sama dengan kosong, jadi ada isinya, nah maka baru kita hitung rankingnya. Ini kan rumus ranking. Nah, kalau udah di ujungnya kita tinggal ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, tergantung pada panduan di bawahnya. Lalu ketikkan tanda kutip 2 kali. Artinya, jika si sel V3 ini kosong, tidak ada isinya, baru di sel ranking juga jangan ditulis apa-apa, jangan ada isinya juga gitu. Oke, kurung tutup, enter. Kita copy lagi rumus yang ini sampai ke bawah. Sekaligus ini kita beri rata tengah ya, teman-teman. Tuh. Sekarang kita coba ini hapus. Harusnya ketika datanya belum ada, lihat. Tuh, rankingnya juga nggak ada. Jumlahnya nggak ada, rata-ratanya nggak ada. Saya masukin di sini 90. Nah, dia sudah pasti dia otomatis ranking 1. Saya masukin di sini 87. Pasti dia ranking 2. Gitu ya. Oke, kita kembalikan ke yang tadi. Nah, ini sudah muncul angka-angkanya. Sekarang tinggal kita tandain 10 orang yang mendapatkan peringkat 10 besar. Caranya kita blok dari ranking ya. Dari X3 sampai X38 kita blok. Kemudian masuk ke conditional formatting di menu home ya, di menu home conditional formatting, lalu highlight cell rule, lalu di sini kita pilih more rules. Nah, di sini kita pilih cell value-nya yang ini nih. Less than or equal to. Less than or equal to itu artinya adalah kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan, lalu di sini kita kasih angka 10. Jadi maksudnya adalah jika si rankingnya itu kurang dari sama dengan 10 berarti ranking 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kita kasih format. Formatnya misalnya kita kasih fill aja lah. Fill itu adalah warna ya, warna si selnya. Misalnya kita kasih warna inilah. Kalau udah oke. Jadi nanti yang rankingnya kurang dari 10 atau sama dengan 10 maka dia akan dikasih warna ini di selnya. Kalau udah oke. Lihat. Tuh. Ranking 1 dapat ranking 7, ranking 3 dan seterusnya ya. Kita coba hitung apakah ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 besar dia akan ditandain orang-orangnya gitu. Nah, seperti itu. Ini untuk tabelnya sudah selesai ya, teman-teman. Nanti kalian tinggal isi saja untuk nisennya berapa, namanya siapa aja, dan kalau kalian sudah ada datanya, nanti kalian tinggal copy paste aja datanya ke sini. Saya sarankan
mengcopy nama atau datanya menggunakan paste value ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data di sini nih, taruhlah di sini nama 1, nama 2, dan seterusnya. Misalnya kita ambil seginilah misalnya. Nah, jadi saran saya kita blok dulu, kalian blok satu kolom. Misalnya namanya blok dulu satu kolom, lalu Ctrl C, kemudian kita pindah ke format yang tadi. Nah, di sini kita simpan di sel pertama yang ada kolom nama itu, lalu paste value yang ini ya. Jangan langsung Ctrl C, Ctrl V. Tapi ketika paste-nya kita pilih yang value. Agar apa? Agar formatnya tidak terubah ya, teman-teman. Nah, oh ya, di sini kita berikan apa namanya indent ya. Kita blok dari nama yang paling atas di D3 sampai D38, kita kasih indent ini. Ya, increase indent, klik. Agar antara garis batas paling kiri dengan tulisan nama siswanya ini ada jarak 1 spasi kosong gitu ya. Gitu. Oke. Untuk kolomnya tabelnya hampir selesai, kita tinggal kasih format untuk judul kolom. Kita blok judul kolomnya, kita kasih warna ini misalnya. Nah, ini ya. Terus untuk garis yang bawahnya, lihat di contoh. Nah, yang ini kita kasih garis double ya. Yang ini. Kita blok lagi judul kolomnya. Lalu di sini di menu home, klik tanda panah di icon border, lalu pilih yang ini, bottom double border. Oke. Tabelnya sudah selesai. Langkah berikutnya tinggal kita kasih ini. Kop surat dengan identitas legernya. Kop suratnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kita butuh 11 baris kosong. Jadi silakan ini tentukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kop suratnya ada lebih dari 5 baris seperti ini, kalian tinggal tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini barusan 11 baris ya. Jadi kita harus menambahkan 11 baris kosong di atas tabelnya. Caranya bagaimana? Caranya klik kanan di baris pertama, klik kanan lalu insert. Hasilnya tuh muncul baris kosong. Karena kita butuhnya 11, berarti lakukan cara yang sama. Bisa dengan klik kanan lagi lalu insert lagi, bisa dengan cara kalian tekan saja tombol F4. F4, 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 atau Fn F4 sampai kita dapat jumlah baris kosong yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nih, sudah ada 11 baris kosong. Sekarang tinggal kita bikin kopnya. Ya, yang baris pertama misalnya pemerintah kota contoh. Ini hanya sekedar contoh ya. Enter dinas pendidikan. Enter lagi SMP Negeri 101 Kota contoh misalnya. Alamatnya jalan ABCDEFGH misalnya, nomor 1234, telepon 0123 4567891 misalnya. Enter, di bawahnya kota contoh. Dah. Kemudian, nah untuk kop kan ini si posisinya di tengah nih kayak gini. Nah berarti untuk membuat dia menjadi rata tengah, caranya adalah pertama kita blok dulu satu baris ini nih, dari A1 sampai X1, pokoknya sampai ujung kolom paling akhir. Ini kan tabelnya sampai kolom X ya, berarti kita blok dari A1 sampai X1. Kalau udah, klik ini merge and center, tuh hasilnya begini. Ke bawahnya biar lebih cepat, caranya begini. Klik di baris ke-1, di angka satunya diklik tuh, sehingga dia terblok satu baris. Lalu sama seperti tadi, klik format painter, lalu kita bisa blok dari baris 2 sampai baris 5. Tuh, hasilnya begini. Tinggal kita atur. Yang ini baris 1 dan kedua, misalnya kita kasih 12 cetak tebal. Yang ini misalnya kasih 22 misalnya, cetak tebal. Yang ini biarkan, yang ini cetak tebal. Nah, terus berikutnya kita kasih nih, ada garis kop ya. Garis kop itu garis tebal. Maka caranya adalah kita klik saja di sini ya, di baris yang paling terakhir di baris kop ya. Lalu klik tanda panah di icon border dan pilih ini, tick bottom border. Hasilnya tuh. Terus logo ya. Nah, untuk menyisipkan logo, pertama kita klik dulu insert, lalu pictures,
lalu this device. Pastikan kalian sudah memiliki logo di komputer kalian, sudah memiliki file logonya ya. Misalnya kita ambil logonya di sini ada nggak? Nah ini, saya ambil logo Tuturi Handayani saja, kita klik lalu insert. Kita tunggu sampai masuk. Nah ini logo Tuturi Handayani ternyata terlalu besar. Nah kalau terlalu besar, klik dulu gambarnya sampai muncul titik-titik bulat ini. Lalu kita drag salah satu sudutnya ya, yang di drag sudutnya. Nah, kita drag sesuai dengan kebutuhan agar dia mengecil atau membesar sesuai dengan proporsi yang ada di sini ya. Coba kita arahkan ke sini. Ini kan terlalu besar ya, berarti kita perkecil lagi. Pokoknya untuk logo silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk memperbesar memperkecil, kalian tinggal drag pada salah satu sudutnya, kiri atas kanan atas atau kiri bawah kanan bawah. Kalau mau menggeser, kalian drag di area tengah-tengah gambarnya ya. Jangan ketukar. Oke, itu logo udah. Tinggal judul. Nah, ini judul Ledger Nilai Rapor dengan identitas yang tadi ya. Oke, judul yang ini berarti kita ketikkan saja di sel A7. Judulnya Ledger Nilai Rapor. Oke, biar dia rata tengah, kita blok dari A berapa tadi? A7 sampai X7. Merge and center, kita kasih 12 lagi, cetak tebal. Dah. Berikutnya tinggal data ini, identitas kelasnya ya. Kelas, wali kelas, lalu di sini semester sama tahun ajaran. Oke, kita buatkan. Ini ya, kita simpan di sini, kita ketikkan kelas, terus enter, wali kelas. Terus tadi di sini ada tahun ajaran sama semester tadi kalau nggak salah. Semester sama tahun ajaran ya. Nah, kita simpannya di sini aja nih. Di sel S9. Di sini semester, lalu enter, bawahnya tahun ajaran. Oke, biar ada titik duanya dan titik duanya lurus, nah seperti ini, maka kita gunakan format, nah seperti ini ya. Pertama, kita blok dulu dari A9 sampai B9, lalu merge and center dulu, agar tergabung teks selnya, lalu kita kasih rata kiri. Oke, kemudian kita copy format ini ke sel yang bawahnya teman-teman. Kita klik di yang sudah jadi, lalu klik format painter, lalu klik di sel A10 ini. Hasilnya tuh udah jadi. Titik 2-nya nanti belakangan ya. Terus yang ini juga sama. Kalau yang ini kita gabungkannya 3 sel ya. Yang ini kita blok dari E9 sampai U9. Merge and center, lalu rata kiri. Lalu format painter, lalu klik di sel S10. Nah, sehingga yang ini tergabung selnya. Sekarang kita akan membuat agar ada titik 2 lurus di sini. Caranya adalah pertama kita blok dulu yang ini. Blok dulu dari A9 sampai A10. Nah, ini kita blok sampai sini. Terus kalian tekan CTRL, tombol CTRL pada keyboard kalian tekan, jangan dilepas. Sambil kalian tekan CTRL, kalian blok juga dari sini nih, yang semester sama tahun ajaran tuh, sehingga dia terblok area yang kiri dengan yang kanan ini. Nah, kalau udah, klik kanan pada salah satu area yang diblok, klik kanan, kemudian format cell. Lalu di sini kita pilih custom. Lalu tulisan generalnya kita hapus, ganti dengan tulisan add spasi bintang, kemudian spasi lagi tanda kutip, lalu titik 2 tanda kutip lagi. Nah, sekali lagi yang ditulisnya adalah add spasi bintang, kemudian spasi tanda kutip titik 2 tanda kutip lagi. Kalau udah oke. Lihat hasilnya tuh. Jadi ada titik 2 dan lurus titik 2-nya. Kalau udah tinggal kita ngisi kelasnya. Misalnya ini adalah kelas 9 A misalnya. Wali kelasnya siapa? Misalnya nama wali kelas. Misalnya SPD gitu. Semesternya misalnya semester 5 misalnya. Dalam kurung ganjil. Tahun ajaran misalnya 2025 garis miring 2026. Gitu. Kalau misalnya pengen ada jarak seperti tadi di nama, ini boleh kita blok tulisan yang kelas dengan nama wali kelasnya, lalu kita kasih jarak spasi dengan mengklik ini increase indent. Ini juga sama, kita blok, lalu increase indent, sehingga nanti ada jarak spasi di ketika kita mengetikkan teksnya. Oke, ini hampir selesai teman-teman. Lihat di bawahnya tinggal kita buat kalau di sini ada titik mangsa nih.
Kalau diperlukan ya. Kalau diperlukan kalian tinggal buat titik bangsanya. Oke, caranya ya udah tinggal ketik aja kalau itu. Lihat di sini ya. Kita kasih jeda satu baris, misalnya nama kotanya contoh ya. Jadi misalnya di sini kota contoh, kota contoh. Misalnya sekarang tanggal 9 Desember 2025. Enter. Nah, di sini misalnya nama wali kelas SPD misalnya, di bawahnya lagi NIP. NIP. Sembarang aja lah. Nah, gitu. Oke, kalau udah, ini kita kasih cetak tebal, udah selesai. Langkah berikutnya, kita akan mengatur bagaimana caranya agar ini ketika di print rapi seperti yang saya contohkan tadi. Ini kan kalau di print tuh rapi ya. Kita print ini di kertas F4. Tuh, rapi ya. Di kolom di halaman pertama muncul judul kolomnya, di halaman kedua juga muncul judul kolomnya. Nah, bagaimana caranya agar menjadi seperti itu? Kalian bisa ikuti langkah ini, teman-teman. Jadi pertama, masuk ke menu page layout. Lalu masuk ke size, kemudian more paper size, lalu sheet, lalu kita klik ini nih, rows to repeat at top, lalu klik tanda panah ini. Nah, lalu kita blok judul kolomnya. Ini kan judul kolomnya dari baris 12 sampai baris 13. Nah, ini kita blok. Kalau udah terblok, klik lagi tanda panah ini. Oke, nanti ini akan menjadikan setiap halaman akan muncul judul kolom yang tadi gitu. Sekarang kita atur ukuran kertas. Yang pertama, ukuran kertas size lagi kita pilih, misalnya di sini saya pilih F4 atau folio. Kalau tidak ada, teman-teman silakan kalian pilih yang apa saja yang ada di kertas apa di sekolahnya masing-masing. Boleh pakai A4 juga. Kalau mau F4 tapi tidak ada ukurannya, di sini sebetulnya ini ada nih 8,5 kali 13 ini itu adalah ukuran F4. Oke, terus orientasinya kita pilih landscape. Nah, kemudian langkah berikutnya kita atur area yang akan kita print. Jadi di blok dari data paling pertama, baris pertama sampai baris paling akhir. Nah, sampai sini. Kita blok, lalu klik print area, lalu set print area. Artinya, kita ngeset bagian inilah yang akan kita print nantinya. Kalau udah kita klik tanda icon ini ya, print preview and print. Kalau tidak ada kalian bisa klik di sini tanda tanda panahnya, lalu centang dulu print preview and print, nanti akan muncul. Kalau sudah muncul klik. Nah, ini kan belum muncul ya, lihat. Setelah jumlah nilai itu rata-rata belum muncul. Nah, maka caranya adalah masuk dulu ke page setup, margin. Nah, kita atur dulu marginnya. Misalnya topnya kita kasih 2,5 lah. Bawahnya 1, bottomnya 1 ya. Left-nya misalnya berapa ya? 0,5 lah. Right-nya juga sama 0,5. Oke, lalu horizontalnya dicek. Maksudnya adalah agar si tabelnya posisi horizontalnya rata tengah gitu. Jadi margin atas 2,5, bawah 1, kiri kanannya 0,5. Kalau udah oke. Ini masih belum muncul semua ya, kolom ranking belum muncul. Maka kita klik dulu back. Nah, di sini bagaimana caranya agar batas yang ini hilang? Caranya masuk ke sini, page break preview. Nah, ini kita tinggal geser garis ini ke sebelah kanan. Dah, kayak gitu. Kita coba cek lagi. Print preview and print. Sekarang sudah rapi. Kalian bisa lihat tuh. Ini untuk halaman pertamanya. Halaman pertama itu sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 18. Halaman keduanya mulai nomor 19. Dan kolomnya, judul kolomnya muncul ya. Gitu. Nah, nanti kalau kalian mau menggunakan format ini, pastikan ini si nomor bukan nomor. Nilainya kalian hapus dulu. Nah, ketika dihapus, lihat jumlah nilainya hilang, rata-ratanya, rankingnya hilang, termasuk tanda yang menandai bahwa dia adalah ranking 10 besar, dia juga hilang. Jadi nanti ketika kalian memasukkan data nilai-nilainya, barulah rumus-rumus ini akan menampilkan angka sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang membutuhkan contoh file datanya, silakan seperti biasa kalian bisa mendownloadnya di link download yang sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.